Apa yang dikatakan Randy itu memang benar, bahwa saat itu memang Evan sedang mencium Dian. Tanpa sepengetahuan Evan dan Dian, tiba-tiba suara Randy yang begitu dekat terdengar oleh mereka. Apakah kalian tidak punya malu berciuman di pinggir jalan seperti ini? Walau dalam keadaan gelap, tetapi kalian tidak seharusnya melakukan hal ini di sini. Evan dan Dian seperti terlihat malu karena perbuatan mereka itu diketahui oleh Randy. Randy berjalan mendekati mereka. Cepat tinggalkan tempat ini, Evan. Jika tidak, aku akan memanggil semua warga untuk menghajarmu. Tanpa berkata apapun pada Randy, Evan kemudian pamit pada Dian. Dian, aku pulang dulu ya. Jaga dirimu baik-baik. Setelah itu, Evan kemudian pergi dengan mengendarai motornya. Sementara Dian hanya tertunduk. Setelah itu, dia berjalan melewati Randy yang masih berdiri di tempat itu. Randy menyusul Dian. Ketika Dian hendak masuk ke dalam rumah, Randy kembali berkata, "Ayahmu menitipkanmu pada mama dan papaku di rumah ini. Apa yang kamu lakukan tadi dengan Evan itu sangat keterlaluan. Jika mama dan papaku tahu, mereka pasti akan sangat marah padamu. Mungkin mamaku tidak akan mengusirmu, tetapi dia tidak lagi akan percaya padamu." Lalu Randy berjalan tepat di samping Dian, hingga tanpa sengaja Randy menyenggol tubuh Dian. Randy kemudian membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, sementara Dian terus memikirkan perkataan Randy padanya. Yang dikatakan Randy benar, apa yang sudah dia lakukan dengan Evan itu sangat keterlaluan. Tidak seharusnya dia melakukan hal itu. Saat berada di kampus, Evan selalu menghabiskan waktunya bersama dengan Dian. Dian tahu, gerak-geriknya selalu diperhatikan oleh Randy. Dian kemudian berkata pada Evan, "Aku minta maaf Evan, mungkin sebaiknya ketika kita berada di kampus, kita bisa menjaga jarak. Maksudku, kamu jangan terlalu dekat denganku." Evan terlihat bingung dengan perkataan Dian padanya. "Tapi kenapa Dian?" Dian kembali berkata, "Tidak apa-apa Evan, aku hanya ingin kamu mengerti bahwa kita harus bisa menempatkan diri kita di mana kita berada. Aku hanya tidak ingin semua teman-teman tahu tentang hubungan kita, apalagi sampai ke dosen." Evan melirik Randy yang berada di kursinya. "Apakah semalam Randy mengatakan sesuatu padamu?" Dian dengan cepat berkata, "Oh tidak Evan, Randy tidak mengatakan apapun padaku." Evan menatap Dian. "Aku minta maaf atas sikapku sama kamu semalam Dian. Aku benar-benar tidak tahu kenapa aku bisa melakukan hal itu." Dian menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa Evan, semua sudah terlanjur. Mungkin untuk kedepannya jangan sampai hal itu terjadi lagi. Aku hanya menumpang di rumah Randy. Aku tidak ingin mempermalukan keluarga itu. Aku sudah sangat berhutang budi kepada mereka karena mereka sudah mau mengizinkan aku tinggal di rumah mereka. Aku mohon kamu bisa mengerti keadaanku Evan." Evan menggenggam tangan Dian. "Iya Dian, aku janji hal ini tidak akan terjadi lagi." Setelah percakapan itu, Evan kemudian berdiri dan meninggalkan Dian. Sejak itu, Evan dan Dian selalu menjaga jarak ketika mereka berada di kampus. Kalaupun mereka harus bersama-sama, selalu ada Vira dan Yogi di antara mereka.
Suatu hari Dian tidak masuk kuliah, bahkan dia juga izin untuk tidak pergi bekerja, karena keadaan dia saat ini sedang sakit. Malam itu Evan datang ke rumah Randy untuk menjenguk Dian. "Hai Tante, saya Evan, teman Dian dan juga Randy," kata Evan memperkenalkan dirinya pada Mama Randy. Ketika Mama Randy membukakan pintu untuknya, Mama Randy pun tersenyum. "Jadi kamu yang bernama Evan? Ya ampun, ganteng banget ya. Oh ya, silakan masuk." Setelah Evan masuk, Mama Randy kembali berkata, "Silakan duduk dulu ya, Tante panggilkan Randy." Evan tersenyum. "Oh iya Tante, bagaimana dengan keadaan Dian?" Mama Randy yang tadinya hendak melangkah menghentikan langkahnya. "Saat ini Dian berada di dalam kamarnya. Dia sedang sakit." Evan kemudian mengangguk. Tidak lama kemudian Mama Randy kembali bersama dengan Randy. "Randy, Mama ke dapur dulu ya. Silahkan kalian ngobrol dulu." Randy tersenyum mengangguk kepada mamanya. Setelah itu Randy duduk tak jauh dari Evan. "Apa yang membawamu kemari, Evan? Apakah untuk menjenguk Dian?" kata Randy pada Evan. Evan tahu Randy sama sekali tidak suka kedatangannya. "Aku minta maaf Randy, jika aku harus datang ke rumahmu. Aku tahu kamu tidak suka, tetapi aku terpaksa melakukannya." Randy tersenyum. "Iya, aku tahu, karena kekasihmu Dian saat ini sedang sakit. Dia sekarang ada di kamarnya. Jika kamu ingin melihatnya, aku akan mengantarmu." Evan pun mengangguk. Setelah itu, mereka berdiri dan berjalan menuju ke kamar Dian. Mama Randy yang membawa 2 gelas minuman berkata kepada mereka, "Kalian mau kemana?" Randy dan Evan menghentikan langkahnya. "Kami mau ke kamar Dian, Ma," kata Randy pada mamanya. Mamanya tersenyum. "Baiklah sayang, pergilah, tapi jangan lama-lama ya. Kasihan Dian, dia butuh istirahat." Randy mengangguk lalu kembali melanjutkan langkahnya, berjalan menuju kamar Dian. Saat berada di depan pintu kamar Dian, Randy berkata pada Evan, "Tunggulah di sini sebentar. Aku akan menemui Dian. Setelah itu, aku akan ke sini memanggilmu." Evan mengangguk menuruti perkataan Randy padanya. Saat Randy berdiri di dekat tempat tidur Dian, dia melihat Dian sedang tidur dengan lelap. Kekasihnya datang menjenguknya. Dia malah tidur, kata Randy. Randy ragu untuk membangunkan Dian. Setelah berpikir sejenak, Randy akhirnya mengurungkan niatnya untuk membangunkan Dian dan hendak berbalik menemui Evan yang berada di balik pintu. "Dian sedang tidur, aku tidak berani untuk membangunkannya. Apalagi dalam keadaan seperti ini, dia sedang sakit. Dia butuh istirahat. Jika kamu ingin menemuinya, tunggulah sampai dia bangun." Evan mengerti maksud Randy. "Aku akan menunggu sampai dia bangun," kata Evan. Randy kemudian menutup pintu kamar Dian, lalu kembali mengajak Evan untuk turun ke bawah. "Silakan diminum Evan, jangan malu-malu." Evan tersenyum. "Terima kasih Ren." Setelah Randy melihat mamanya tidak ada di dekat mereka, Randy kembali berkata pada Evan, "Bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya padaku? Apa niatmu menjadikan Dian sebagai pacarmu?"
Evan tidak mengerti maksud perkataan Randy padanya. Kamu bicara apa, Ren? Randy tersenyum. Ayolah Evan, kamu tidak bisa membohongiku. Mungkin kamu bisa membohongi Dian, tapi kamu tidak bisa membohongiku. Aku tahu siapa kamu, Evan. Evan semakin tidak mengerti maksud perkataan Randy padanya. Tolong jangan bicara yang tidak-tidak, Randy. Aku serius dengan Dian, dan aku sama sekali tidak seperti yang kamu pikirkan. Kini Randy tertawa. Oh ya? Kalau begitu kita lihat saja. Sampai kapan kamu bisa menyimpan kebohonganmu? Evan kembali berkata, yang dikatakan Dian itu benar. Ternyata kamu adalah orang yang sombong. Kamu selalu menganggap dirimu adalah yang paling benar. Dan orang lain semuanya salah di matamu. Evan melanjutkan perkataannya. Jujur saja, Ren, aku juga sudah tahu siapa sebenarnya dirimu. Dian sudah mengatakan semuanya padaku. Kamu memang pria yang tampan. Semua gadis di kampus tergila-gila padamu. Meski kamu tidak menghiraukan mereka, tetapi mereka tetap saja berlomba-lomba untuk mendapatkan cintamu. Tetapi di balik semua itu, mereka sama sekali tidak tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Angkuh, sombong, semua ada pada dirimu. Perkataan Evan semakin membuat Randy tertawa. Oh ya? Jadi gadis itu mengatakan semua hal itu padamu. Hebat sekali dia. Tahu apa dia tentang diriku? Evan tersenyum. Tentu saja dia tahu, kalian kan satu rumah. Dia tahu semua sifatmu, dan dia merasa sangat membenci dirimu. Randy tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku terima pendapat Dian tentangku. Itu tidak menjadi masalah bagiku, karena semua itu tidak akan mempengaruhi kehidupanku. Setelah pembicaraan yang cukup serius itu, Randy kemudian kembali mengajak Evan untuk menemui Dian di kamarnya. Seperti aturan yang pertama, Evan harus menunggu di depan pintu kamar Dian. Randy melihat Dian sudah tak lagi tidur. Dia nampak kaget melihat Randy mendekatinya. Randy, kata Dian. Randy tersenyum sambil menaruh kedua tangannya di sakunya. Gadis yang sok tahu, aku hanya ingin mengatakan padamu bahwa di luar ada seseorang yang menunggumu. Wajah Dian penuh tanda tanya. Siapa? Randy berkata. Siapa lagi kalau bukan kekasihmu, Evan? Setelah mengatakan hal itu pada Dian, Randy kembali menemui Evan dan mengajaknya masuk. Dian terlihat bahagia melihat kedatangan Evan. Begitu pula sebaliknya. Lalu Evan berkata, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu bisa sakit? Aku sudah katakan padamu, jangan terlalu banyak bekerja. Tetapi kamu tidak mendengarkanku. Sekarang kamu jadi sakit seperti ini. Randy yang berada tak jauh dari mereka sedang duduk di sebuah kursi, hanya tersenyum mengejek mendengarkan perkataan Evan. Evan kembali berkata sambil menggenggam kedua tangan Dian. Kalau kamu sakit seperti ini, siapa yang repot? Randy kemudian berkata, tentu saja yang repot orang-orang di rumah ini. Siapa lagi? Perkataan Randy membuat Dian dan Evan terdiam. Evan kembali berkata, kamu sudah minum obat kan sayang? Atau kita ke dokter sekarang?
Lagi-lagi Dian belum mengatakan apa-apa. Randy kembali berkata, "Terlambat mas bro. Semalam dia sudah berobat." Dian membenarkan perkataan Randy. "Iya Evan, semalam Randy sudah mengantarku pergi berobat. Dokter juga sudah memberiku beberapa obat untuk kuminum. Kata dokter, aku juga harus banyak istirahat. Sekarang aku merasa lebih baik. Mungkin besok aku sudah bisa beraktivitas seperti biasanya." Evan berkata sambil membelai wajah Dian. "Syukurlah kalau begitu, aku senang mendengarnya." Suara Randy kembali terdengar. "Jika acara menjenguknya sudah selesai, kita boleh keluar." Dian dan Evan lagi-lagi terdiam mendengar perkataan Randy. "Pulanglah, sekarang aku baik-baik saja," kata Dian pada Evan. Setelah itu Evan benar-benar pamit pada Dian untuk pulang. Randy mengantar Evan sampai ke pintu gerbang rumahnya. Randy kembali berkata pada Evan, "Hati-hati Evan, serapat apapun kamu menyembunyikan rahasiamu, suatu saat nanti pasti akan terbongkar. Dan ketika Dian tahu tentang hal itu, tanpa berkata apapun, pasti dia akan pergi meninggalkan kamu."